Wa murabbi arwahina Syekhina Muhammad Said Abdurrahim Al-Hajj dumateng panjenenganipun Syekhina wa murabbi ruhina Syekh Muhammad Ahdal Abdurrahim Al-Hajj saha sedanten jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Ma'hadul Ulumi Syariah wilayah saking kepengurusan Rubat ngantos kepengurusan pusat. So mboten kesupen dumateng rencang-rencang sedaya para santri Pondok Pesantren Ma'hadul Ulumi Syariah ingkang dalu punika mugi-mugi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sareng ngaturaken raos syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kelawan taufik saha hidayahipun kula saha panjenengan sedaya saged makempal wonten mriki majelis sareng-sareng nunjukaken raos mahabbah saha raos tresna dumateng ngersanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi sareng-sareng maos maulid saha maos sirahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi waosan maulid saha sirahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula saha panjenengan sedaya layak saha berhak angsal syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ahaqqun nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping kalih monggo kita sareng ngunjukaken raos syukur. Monggo kita sareng ngunjukaken sholawat saha salam dumateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi benjang wonten yaumul kiamah kula saha panjenengan sedaya dipun akui sebagai umatipun. Hadirin para santri sedaya ingkang kawula mulyakaken, iki bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Yang Madura bahasa Jawa bisa ya? Para rencang-rencang sedaya ingkang kawula mulyakaken, kawula jumeneng wonten mriki majelis minangkanipun imtithalan li amri ulil amri, nurut perintah utawi titah saking ulil amri ingkang dalam hal ini dalam skala kecil yakni Pondok Pesantren Ma'hadul Ulumi Syariah inggih punika ketua pondok utawi lurah pondok Ustadz Abdus Salam. Wingi kula dipun ngendikani beliau Man, di panggilan akrab beliau kepada saya Man gitu, karena memang beliau meskipun secara umur lebih tua sebenarnya dari saya. Saya dengan beliau itu sebenarnya lebih tua beliau 1 tahun. Cuma orang itu dikatakan al-asan nek coro jamaah, orang yang termasuk orang yang berhak untuk menjadi imam adalah al-asan, orang yang lebih tua. Cuma orang yang lebih tua itu kadang tidak diukur dari umur dari kelahirannya. Contoh di dalam sholat jamaah itu yang dimaksud al-asan adalah orang yang lebih dulu masuk Islam. Sehingga kalau di pondok Ustadz Abdus Salam mungkin lebih senior saya karena beliau masa mondoknya lebih dulu saya, meskipun umurnya lebih tua beliau. Beliau kelahiran 90, kalau saya kelahiran 91. Cuma mungkin wajahnya lebih muda beliau karena mungkin beliau 4 tak, saya mungkin 2 tak, jadi lebih boros. Beliau ngendikan, Man, malam Jumat awakmu menehi motivasi kanggo bocah-bocah sing arep
melaksanakan ikhtibar terakhir di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Sebagai bentuk taat kepada ulil amri, kula nggih sendika dawuh mawon, nanging kula nggih bingung. Saya harus memberikan motivasi yang berupa apa? Alhasil ada dua hal yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama adalah yang berkaitan dengan ikhtibar terakhir Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Pada dasarnya ikhtibar atau imtihan atau tamrinan itu sangat penting bagi semua pelajar, khususnya bagi para santri. Kenapa diperlukan adanya imtihan atau ikhtibar? Karena dengan adanya ikhtibar kita bisa mengevaluasi diri. Dari santri secara pribadi bisa mengevaluasi dari beberapa bulan sebelumnya, apakah pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Ghazaliyah memang benar-benar merasuk ke dalam hatinya atau tidak. Di samping itu juga evaluasi bagi para asatidz, bahwa di bulan-bulan sebelumnya apakah pembelajaran yang disampaikan oleh beliau-beliau itu bisa ditangkap dan sukses diterima oleh para santri. Oleh karena itu, ikhtibar atau imtihan sangat perlu dilaksanakan sebagai evaluasi baik bagi diri pribadi santri masing-masing maupun bagi para asatidz yang mengampu pelajaran di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Oleh karena itu, saya sarankan kepada seluruh santri Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Asy-Syari'iyah untuk bersungguh-sungguh betul dalam mengikuti ikhtibar atau imtihan terakhir besok di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Paling tidak dengan sampeyan semuanya bersungguh-sungguh dalam mengikuti ikhtibar, sampeyan akan mendapatkan nilai yang baik. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan paling tidak membanggakan dan membuat senang hati para kiai, para guru, dan orang tua. Sebab para kiai, para guru, dan para orang tua bisa melihat Anda sukses atau tidak dalam pembelajaran. Paling tidak mereka atau beliau-beliau bisa melihatnya dari nilai di dalam rapot Anda masing-masing. Kalau rapot Anda nilainya 9, 10, 9, 10 disodorkan ke orang tua, betapa bangganya hati mereka. Mereka tidak kecewa, oh iya anakku tak bandani yang ya ini ternyata tenanan oleh mondok ning sarang. Bukti ini nilai ini 9, 10, 10. Tapi sebaliknya kalau nilai Anda jeblok, nilai 4, 5, 4, 5 sing ireng mung sitok tok nizamiyah, maka betapa hancurnya hati orang tua yang selama ini sudah membanting tulang, memeras keringat demi untuk membiayai Anda sekalian belajar di Pondok Pesantren Ma'hadul Ulum Syari'iyah dengan harapan Anda sukses dalam belajar, nanti pulang Anda bisa menjadi orang yang alim, orang yang pinter dalam bidang agama. Makanya jangan Anda terpengaruh dengan virus yang juga mematikan, tidak kalah dengan ganasnya corona. Ini adalah virus yang sengaja disebarkan oleh santri-santri dablek tapi pintar ngomong. Biasanya mereka mengatakan gopo ikhtibar tenanan, wong mondok iku ora ngejar nilai. Nilai elek endah, abang endah, sing penting lah paham. Kalau dilihat sepintas atau dipahami sepintas, koyok-koyok bener omongannya cah dablek iki mau. Tapi sebenarnya jauh dari kebenaran. Ini adalah cara berpikir yang abnormal menurut saya pribadi. Kenapa? Karena dengan Anda mendapatkan nilai 4, 5 merah kabeh sing ireng nizamiyah tok, itu berarti sampean tidak paham dengan pelajaran yang disampaikan oleh para asatidz, oleh para kiai di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Ora ono ceritane wong paham kok nilai papa, paham kok nilai
Nek paham mesti nilainya orang-orang abang. Nah, itu adalah sengaja jargon-jargon virus yang mematikan yang sengaja digencarkan oleh santri-santri dablek yang memang pengen kanca-kancane melu dablek. Lalu sampean jangan terpengaruh itu. Sungguh-sungguhlah dalam menghadapi ujian besok, ujian terakhir di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Niatnya tadi kita memang belajar tidak untuk mengejar nilai, tapi dengan nilai itu kita bisa membuat bangga dan membuat senang para guru, para kiai dan para orang tua. Jangan sekali-kali mengecewakan hati orang tua Anda yang sudah berjuang membiayai Anda di rumah. Ben anake iso mangan enak, wesel gak telat, duit gak telat. Mereka berjuang mati-matian di rumah untuk menghidupi Anda, membiayai Anda di pondok pesantren Ma'hadul Ulumis Syariah. Jangan buat kecewa mereka. Sebab kalau kita membuat hati mereka kecewa, ini ada salah satu cerita yang juga dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith di dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Dulu itu ada seorang santri Jawa, Jawanti, Jawa Timur, Probolinggo. Ada seorang santri dari Jawa yang mondok di salah satu pesantren di Tarim. Setelah itu, setelah beberapa tahun mondok di sana, karena orang tua yang berharap bahwa anak yang dikirim ke Yaman ini, ke Tarim, akan menjadi orang yang pandai dalam bidang agama, sehingga dia bangga diceritakno tangga-tanggane, oh anakku lo neng Yaman wis pirang-pirang tahun iki, wis 5 tahun luweh, insyaallah sampeyan nek mulai pinter tenan iki, ngalim tenan iki, paling wis ngaji Sudurul Zahab ya hatam menawa ya Anatut Thalibin melotok Fathul Muin, melotok kabeh Fathul Qorib, meneh tambah melotok. Iku diceritakno ning tangga-tanggane karo wong tuane. Di harapan beliau, harapan mereka orang tuanya sangat besar sekali terhadap anak ini. Tapi ternyata karena anak ini sudah beling dari Jawanya, pas nanggone pondok pesantren Jawa pancen wong kok gak sreget. Senengane ya turu diobrai bisa tangi, sing ngobrai balik turu meneh, digugah meneh tangi, kok sing ngobrai balik turu meneh. Senengane wong turu ngopi congkrak cangkok. Akhirnya dableke iki mau kegawa sampai tekan Yaman. Neng Yaman yo ngono, wong turu congkrak cangkruk, gak tahu ngaji, gak tahu sekolah, gak tahu belajar. Singkat cerita, akhirnya beberapa tahun di sana, 5 tahun lebih, dia mengkabarkan, memberikan informasi kepada orang tuanya akan kembali lagi ke tanah air. Saking senenge wong tuane, anakku sing tak gadang-gadang dadi wong alim saiki teko. Wis ngene wae Pak, jare ibuke. Ngene wae Pak, saiki nggih slametan wae. Masyarakat kabeh diundang. Kiai-kiai kabeh diundang kabeh. Tekakno kabeh. Sok nek anak kita teko saka Yaman. Akhirnya betul dia datang dari Yaman, kemudian orang tuanya membuat tasyakuran, kabeh sak desa diundang kabeh, termasuk tokoh-tokoh atau kiai-kiai sekitar juga diundang semuanya. Diceritakan, oh iya anakku teko Yaman 5 tahun nih, ngalim iki insyaallah. Karena penasaran para kiai di sana, kiai wong teko Indonesia wae, lulusan pesantren-pesantren Jawa, jajal dites ngalim tenan ta ora. Akhirnya dijak omong Arab. Ini karena mungkin kiai sekitar itu adalah Kiai Faisal Rifki mungkin, yang lulusan Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, diulang muhawarah. Hal tastati an tatakallam bil lughatil arabiyyah? Ditakoki ngono lingah, gak bisa jawab. Hal tastati an tatakallam bil lughatil arabiyyah? Lingah. Isa dihusnuzoni karo Kiai Faisal Rifki. Mungkin wae iki nek dijak bahasa Arab gak iso. Tapi nek ditakoni ibarat kitab paling iso paling.
Mergo akeh wong Jawa iku nek dikongkon bahasa Arab ora iso, nanging kon maca Fathul Muin, Fathul Qorib gredeg. Saya dikusudoni. Akhirnya ditakoki, "Ki ana masalah ngene kan?" Ngene jawabane piye, Kang? Jarine santri mau mboten saged iki. Akhirnya para kiai itu tahu, masyarakat juga tahu kalau santri yang pernah mondok di Yaman 5 tahun lebih ini ternyata tidak bisa apa-apa karena dia ndablek di Jawa juga diteruskan ndableknya di Yaman. Akhirnya isin wong tuane sampai kuru sampai akhirnya mati. Itu sangat kecewanya orang tua ketika mereka menaruh harapan yang luar biasa kepada Anda sekalian, tapi Anda ternyata memutuskan harapan itu. Ya. Wong sing duwe harapan sampeyan dadi wong pintar, sampeyan ning kene sak enake dhewe iki hati-hati ndadekno kecewane atine wong tuwa. Itu yang berkaitan dengan ikhtibar besok. Mulane ikhtibar sesuk sampeyan kudu sing tenanan, paling tidak niate ben oleh nilai apik, paling ora nyenengno guru, nyenengno kiai, nyenengno wong tuwa. Saya juga akan cerita pengalaman pribadi. Kalau di triwulan-triwulan sebelumnya, memang pengalaman pribadi dari Ustadz Faisal Rifki, Ustadz Zuhair Hamdi, Ustadz Zuhair Muhammad yang memang sering atau langganan mendapatkan paralel di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Nek pengalaman pribadi kula niku mboten nate angsal paralel. Cuman sekali saya dapat paralel dan itu di kelas 3 aliyah di cawu pertama saja. Di cawu kedua dan cawu ketiga tidak dapat paralel. Tapi pada saat ikhtibar saya tetap sungguh-sungguh untuk belajar. Ya niatku mau paling orang kok nilaiku apik didelok wong tua adine seneng. Di awal mondok karena saya itu lulusan dari SMP negeri. Jadi cara agama ya nol betul. Biyen ning omah ya ngaji jurumiyah katam bolak-balik tapi ora roh maksudnya apa. Salam taufik, salam safinah iki ya katam bolak-balik tapi ora roh maksudnya apa. Dari SMP negeri saya masuk ke Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, keterima kelas 5. Saya daftar kelas 5 ibtidaiyah, saya keterima kelas 5 ibtidaiyah. Waktu di ikhtibar awal saya kaget bukan kepala. Melihat santri-santri yang sudah lama di pesantren sarang di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah ketika mengerjakan soal ikhtibar 5 menit, 10 menit selesai dan dia keluar. Dan ini yang bukan atau yang belum menjadi kebiasaan saya waktu di rumah. Di sekolah umum itu lah di jam, paling enggak setengah jam sampai 45 menit senajan sampean wis bar ya dikongkon menang ning kono gak oleh metu. Baik ikhtibar awal yang madrasah lagi 5 menit 10 menit kok wis do buyar kabeh ndredeg wong lagi nggarap soal sitok. Soal 10 lagi nggarap soal sitok. Akhirnya panik ya wis dikumpulno. Akhirnya setelah selesai ikhtibar rapot dibagikan, saya mendapatkan nilai merah 2 saat itu. Karena ibtidak kelas 5 sudah mendapatkan nilai merah, saya di kamar digojlok habis-habisan oleh santri-santri senior yang lain. Lagi ibtidak soleh habang dan nios ombet itu gojlokannya wong piye? Wong biyen ku nek gojlok nowo menemen sampai kira-kira wong wis nangis. Banget nemen oleh gojlok. Dari situlah kemudian saya bertekad untuk memperbaiki nilai di ikhtibar kedua dan ikhtibar selanjutnya. Saya berusaha lebih giat lagi dan alhamdulillah ternyata mendapatkan perubahan di ikhtibar kedua dan ikhtibar ketiga. Meskipun saya tidak mendapatkan paralel, tapi paling tidak saya masih 3 besar di kelas. Ini kan lumayan. Ditakoki wong tua untuk piro, lumayan ranking dulu. Tapi nek ditakoki wong tua untuk ranking piro, mboten nangis nanti rapotmu iki. Lah kok abang kabeh? Ya ben keren kok, Bu. Abang kena nggih bonek, nek bakar jagung. Tapi kalau nilai Anda hitam semua terus dapat peringkat, meskipun itu peringkat kelas, itu jadi hal yang sangat membanggakan sekali kepada orang tua Anda masing-masing.
Selanjutnya, hal kedua yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan proses pembelajaran secara umum. Santri khususnya untuk berhasil, agar bisa berhasil dan sukses dalam pembelajaran di pesantren, harus memperhatikan beberapa hal yang memang bisa menyokong keberhasilan itu. Di antaranya adalah pertama, dia harus memiliki himmah yang aliyah. Dia harus punya semangat, punya keinginan, punya tekad yang kuat untuk bisa. Kadang santri itu tidak memiliki semangat dan tidak memiliki tekad yang kuat dikarenakan dia tidak tahu apa hakikatnya yang dia cari saat ini. Oleh kalau nanti maos dan kitabipun Hadratus Syekh Khilyatul Tulab itu, beliau menyatakan kadang itu santri tidak memiliki himmah aliyah, tidak punya tekad dan semangat yang kuat dikarenakan dia tidak tahu sebenarnya yang dia cari apa. Jadi kita harus tahu bahwa kita di sini mencari ilmu agama. Yang ilmu agama itu cara zubat wal ilmu asnasairil akmali fa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu itu adalah hal yang paling berharga. Berarti Anda di pondok pesantren Ma'hadul Ulumi Syariah ini sedang mencari sesuatu yang paling berharga. Banyak sekali dalil Al-Quran maupun dalil hadis yang menyatakan tentang fadilah dan keutamaan ilmu. Termasuk diantaranya adalah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang memiliki ilmu akan diangkat beberapa derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, wong ngalim iku ya keramat. Oga mung wibawa di hadapan orang, tapi orang alim itu juga diwedeni setan. Dulu ada cerita di dalam satu kitab dijelaskan. Satu ketika onok setan niku lagi cangkruan tewah-tewah nang nggone ngarep lawange masjid. Barang ana sing takok, iki sing takok mbok padha setane, mbah wong gak paham. Walhasil dalam ibaratnya itu dimabrekno majhul. Wakilah. Setan sing lagi tewah-tewah nang nggone ngarep lawang mau, terus ditakoki, "Kok tewah-tewah lenga-lenga ning kene iku nopo?" Ngene lho, aku iki mau iku ape mlebu masjid. Ning masjid iki ana wong loro, sing siji goblok, nanging sing siji ngalim. Sing ngalim iki lagi turu. Lah anggitku, pikiranku arep nggodho wong goblok sing ora turu, sing saiki lagi sholat. Pengen tak godho engko ben apa jenenge salate batal. Kata si setan. Di rencanaku awal, visi misi saya awal itu adalah ingin menggoda orang yang bodoh yang sedang sholat agar sholatnya batal. Tapi berhubung ning jero iki ana wong ngalim sing lagi turu, dekne gak wani mlebu. Dengan pertimbangan kalau saya masuk, kemudian saya goda orang bodoh yang sedang melaksanakan sholat ini, mungkin saya berhasil. Saya bisa membuat dia batal sholat. Tapi saat dia batal sholatnya, kemudian tiba-tiba sing ngalim sing lagi ngorok iki mau tangi, mesti dibenakno karo sing ngalim. Jadi bukan hanya wibawa di hadapan orang, tapi juga diwedeni setan. Mulane sampean dadi wong alim, insyaallah ya wibawa di masyarakat juga tidak akan diganggu setan. Ceritanya kayak mau mlebu masjid wong alime turu wae ora wani, kok apa meneh wong alim iku mau meleh dene yo tambah wedi setan. Itu termasuk di antara fadilah atau keutamaan ilmu. Makanya kita harus sadar bahwa apa yang kita cari ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Orang yang sedang mencari sesuatu yang sangat berharga pasti dibutuhkan usaha yang sangat luar biasa juga. Kalau barang yang Anda cari itu empreh, barang yang remeh, pasti usahanya tidak begitu keras. Tapi kalau barang yang Anda cari itu adalah barang yang paling berharga, pasti membutuhkan usaha yang luar biasa dan usaha yang lebih ekstra lagi.
Contoh, sampean kok pengen untuk mutiara, paling ora sampean kudu nyelem ning segara. Kudu wani nyelem ning segara, jupuk dhewe mutiara ning kono. Utawa paling ora ya sampean mara toko emas tuku mutiara. Sing iku regane ya luar biasa. Untuk menghasilkan uang yang sedemikian rupa, sampean juga butuh usaha yang luar biasa. Dan sampean harus sadar bahwa yang sedang Anda cari sekarang itu adalah sesuatu yang paling berharga, sehingga Anda harus berusaha sekuat tenaga. Gak oleh enak-enakan, gak oleh sakarepe dhewe. Itu pertama. Jadi orang yang sedang mencari ilmu, khususnya para santri, dia harus memiliki himmah aliyah. Orang bisa memiliki himmah yang aliyah kalau dia tahu bahwa apa yang sedang dia cari sekarang adalah sesuatu yang paling berharga, yakni ilmu agama. Yang kedua, faktor yang dapat menyokong kesuksesan seorang santri dalam belajar di pesantren adalah nurut atau patuh terhadap perintah para kiai dan para asatidz. Nurut atau patuh itu bukan hanya perintah yang langsung keluar dari mulut para guru, mulut para kiai, tapi juga peraturan-peraturan pondok yang itu otomatis adalah perintah dari para masyayikh dan para kiai. Kudu dituruti, harus dipatuhi. Ada satu cerita, barokah santri nek gelem nurut karo kiai. Biyen niku ana santri di Jawa yang gobloknya itu sudah level tinggi pokoknya. Kira-kira sudah 15 tahun belajar di pesantren tapi sik ngah mubtada khobar gak roh. Akhirnya dia merasa sedikit putus asa. Aku wis 15 tahun yang pondok tapi kok mubtada khobar wae ora. Bukan karena dia malas, dia sudah benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar dan mentaati seluruh aturan yang ada di pondok pesantren. Suatu ketika santri ini mau terus sowan ning kiai. Assalamualaikum. Oh iya Jom, menapa? Waalaikumsalam. Niku ya, kula badhe izin mukim ten griya. Lho, lha napa? Ki pengen mawon. Lah terus apa ning omah? Werdawel mawon. 15 tahun tak khobar ya ora roh. Tak mergawi mawon iki daripada belajar ora tok-tok. Akhirnya sama kiai itu dingendikani. Wis ngene wae, kowe gak usah mulai sih. Kowe melu aku. Tak kei tugas khusus kanggo kowe. Jih, napa niku? Kowe lak ngerti nek aku iki anggere dalu mesti ono undangan pengajian di daerah-daerah. Nggih ya. Kowe lak ngerti nek kendaraanku iki sepeda Honda. Nggih ya, zaman semono, saiki ya mobil. Zaman semono bisa sepeda Honda. Terus kula dipun dawuhi napa? Wis ngene wae, kowe sing nyupiri aku. Aku goncekno kapan ana undangan ning daerah kene, aku terno. Oh nggih ya nderekaken. Akhirnya selang beberapa bulan, 5 bulan sampai 6 bulan, santri iki heran. Di dalam hatinya gundah. Ada yang mengganjal. Aku belajar mulai 0 sampai 15 tahun di pesantren, tapi ternyata tidak ada satupun ilmu yang masuk. Tapi pada saat saya mulai nyupiri kiai, lagi oleh 5 wulan, 6 wulan, apapun sing dingendikano kiai mesti apal. Hadis sing dingendikano ya apal, Quran sing dingendikano ya apal, tafsir sing dingendikano ya apal. Kegundahan ini akhirnya dilaporkan kepada sang kiai. Sowan maneh kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Jeng? Ngeten ya, kula niki duka kenging napa? Lho, lha kenapa? Kula niku ngrasa aneh. Semenjak kula dados supiripun jenengan,
kok kula niku saged apal sedaya napa ingkang jenengan ngendikaken. Semua itu seakan-akan ada rekamannya di dalam hati saya. Oh ngono Jung, iku sing jenenge kefutuh. Mergo kowe gelem patuh lan taat terhadap perintahe kiai, perintahe masyayikh. Akhirnya barokahe wong sing nurut karo kiai. Akhirnya sang santri ini didhawuhi oleh sang kiai. Wis ngene Jung, aku kok dalu iki duwe pengajian. Nek mbaturno umpama, nek ngene tulung. Aku ana pengajian nang gone tulung. Nah wong tulung iku durung ana sing ngerti aku. Wis njono jenengku nanging urung ngeroh wajahku. Saiki ngene wae. Kuwe sing ceramah ya. Derekaken ya. Tapi kan jenengan nek ceramah niku ngangge jubah, ngangge serban ya. Ya wis jubahku nggo, serbanku nggo. Klambimu tak nggo, sarungmu tak nggo. Kok sing goncekno aku, kowe tak goncekno. Terwedeg deh. Jika kon ceramah digoncekno kiai. Nggih pun nderekaken mawon. Akhirnya singkat cerita berangkatlah sang kiai dengan sang santri ini pergi ke pengajian yang berada di Tulung. Sampai di majelis slamete panitiane iku juga tepak. Minarakno kiyaine karo santrine iki ya tepakan dipinarakno jejer. Umpama kok sing dipinarakno iku kiyaine sing pakaiane nganggo pakaian santri. Mergo pas nalika teko iku sing disalami, sing dicucuk tangane iku santri sing jubahan karo serbanan sing nganggo jubah karo serbane kiai mau. Cucuk tangane terus pedhe ngene to rasane dadi kiai. Boleh ya dredeg juga. Akhirnya dipinarakno di kursi yang berjejer. Sebelum pengajian itu dimulai, ternyata para kiai setempat yang juga kulturnya adalah Nahdlatul Ulama, yang biasanya juga mengadakan bahsul masail. Lah kiai ki mau Kiai Fauzul umpama. Kiai Fauzul iki mau terkenal sebagai orang yang alim tapi juga pinter pidato. Kon basul masail handalan. Cara uteke ngono bet takbir. Julukane ngono manusia takbir. Iku Kiai Fauzul. Akhirnya para kiai setempat yang sebelumnya telah mengadakan basul masail, ada beberapa pertanyaan yang mauquf tidak bisa dijawab. Saiki kesempatan iki ana Kiai Fauzul ning kene. Takokno wae ning Kiai Fauzul. Kok menawa beliau iso, wong beliau itu orang yang alim, dijuluki manusia takbir. Akhirnya karena dia tidak tahu, dia hanya mendengar Kiai Fauzul tapi tidak tahu wajahnya Kiai Fauzul itu seperti apa. Akhirnya dia mendatangi, menghampiri santri sing jubahan karo sing serbanan mau. Niki ngeten nggih, saderengipun jenengan paring mau itu. Niki ini kan wonten basul masail. Basul masail niki wonten dua pertanyaan sing mauquf. Niki calon jenengan jawabane pripun nggih? Nredeg iki santri iki mau. Tambah dikon jawab basul masail. Akhirnya sang santri itu meminta kertas soal basil masail itu. Dibaca soal pertama, angel ora iso jawab. Soal kedua, ora iso jawab. Tapi kan santri itu di saat kepepet akan timbul kecerdasannya. Wah, ngene wae saiki. Wis ngene Kang, dua soal basil masail iki soal-soal sing gampang. Iki gak perlu aku sing jawab. Cukup santriku sing goncekno aku ki mau lho. Iki kon jawab. Nek ana sing angel, kaget engko aku sing jawab. Oh, ngaten piye? Iya, parani. Akhirnya panitia itu menyodorkan soal basil masail kepada sang kiai sing nyamar derekno santri.
Oh, sing nomor siji itu jawabannya ngene, takbirnya di kitab ini. Nomor dua jawabannya begini, takbirnya di kitab ini. Wah, akhirnya panitia gede-gede. Lho soal sing dibasel masailno oleh kiai setempat iku wae mauquf, lho iki karo supire Kiai Fauzul. Lagi karo supire Kiai Fauzul wae langsung iso dijawab plus takbir. Akhirnya di benak mereka, iki lagi sing nyupiri, apa meneh sing disupiri. Iki barokahe gelem nurut utawa patuh kare para masyayikh, para kiai. Akhirnya singkat cerita, beliau akhirnya sang santri ini dipanggil, wis minujung jere kiai ini. Engko nek jenengku diceluk, kuwi nang munggah ya. Nggih ya, nderekaken. Akhirnya dipanggil. Acara yang terakhir adalah Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Fauzul Hakim dari Kudus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Akhirnya sang santri ini kemudian maju ke podium dan dia memulai orasi agamanya. Dia sampaikan pidato, dia sampaikan materi ceramah kepada masyarakat, dan masyarakat semuanya terheran. Gede-gede. Ceramah kok penak ngono. Ngaji kok penak ngono. Jarene masyarakat, sebagian masyarakat yang sudah kenal Kiai Fauzul. Loh, Kiai Fauzul itu perasaanku kok wis tuwek lah. Lah iki kok isih enom. Jarene tanggane. Pancen kiai ku ngono, kadang ya kita tuwa, kadang ya kita kenal. Jarene saya gak kenal, wah hebat dengan Kiai Fauzul ini. Dia memang benar-benar orang yang alim, basul masail iso, pidato ceramah agama juga enak dengan oleh ngaji. Nah, ini termasuk di antara salah satu contoh barokah nurut utawa patuh karo perintah masyayikh, perintah kiai. Sekali lagi saya ulangi bahwa perintah para masyayikh, perintah para kiai tidak harus yang keluar dari mulut-mulut beliau langsung, melainkan perintah itu juga yang sudah terpampang, yang sudah tercantum di dalam peraturan Pondok Pesantren Mahadul Ulumi Syariah yang sudah ditandatangani oleh beliau. Makanya dengan Anda menaati peraturan yang ada di Pondok Pesantren Mahadul Ulumi Syariah, itu sudah otomatis Anda patuh dan nurut terhadap perintah para masyayikh dan para kiai, dan insya Allah itu dapat menjadi asbabul futuh sampeyan sedaya. Sehingga ada pesan dari bendahara pusat, termasuk di antara peraturan di pesantren Mahadul Ulumi Syariah adalah berkewajiban untuk melunasi pembayaran 1 tahun penuh. Dan ternyata ada sebagian dari para santri yang belum membayar syariah Pondok Pesantren Mahadul Ulumi Syariah. Pesan dari bendahara pusat bagi para santri yang merasa belum membayar dan belum melunasi tanggungan pondok 1 tahun ajaran ini, untuk segera melunasinya sebelum ikhtibar MGS dilaksanakan. Itu aturan yang ada di pesantren, di Pondok Pesantren Mahadul Ulumi Syariah. Juga ada pesan lagi dari koordinator Taklimul Ma'arif Ustadz Faisal Rifki, tadi berbisik ke saya, tolong juga diumumkan bahwa kegiatan matakul ada khosoh dan yas'alunak pada saat sebelum ujian dan juga setelah ujian madrasah atau pada saat berlangsungnya ujian madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah, 3 kegiatan itu tetap diaktifkan dan difokuskan pada materi-materi pelajaran yang akan diujikan di madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Bagi teman-teman yang merasa materi ujiannya banyak yang tidak memiliki makna, akeh sing bolong, sangat dianjurkan atau sangat diharuskan untuk menempel pada temannya, dan nempelnya tidak boleh pada saat ujian.
tapi dimulai dari hari ini sampai sebelum ujian Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah dilaksanakan. Jelas ya? Di i'adah fasoh yas'alunak matakul tetap berjalan aktif seperti biasanya, tapi difokuskan pada materi yang akan diujikan di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah. Kesimpulannya, faktor yang bisa menyebabkan seorang santri sukses dalam belajar di pesantren diantaranya adalah satu, harus memiliki himmah aliyah, dan yang kedua, dia harus nurut dan patuh terhadap perintah dari kiai dan dari para masyayikh, yang termasuk di antara perintah itu adalah peraturan-peraturan pondok, baik taklimul ma'arif ataupun tarbiyah ataupun keamanan, yang kesemuanya itu sudah ditandatangani oleh beliau para masyayikh. Semoga kula panjenengan sedaya dipun paringi futuh dhateng Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sukses, dan pada saat kita kembali dan mukim di rumah, kita bisa benar-benar menjadi seorang yang ahli dalam bidang agama sehingga tidak mengecewakan harapan dan hati para orang tua kita. Cukup sekian saking kawula. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi hamdan yarfa'u ta'ala wa yaghfir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaran 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidi hayatil wujud wa sallallahu alaihi mawlid salatan hafidhana bil Qur'an wa tafahimuna min al-ayat wa tuthabbitu biha fi qulubina الإيمان وتحفظنا من السوء في القول والفعل والنية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لنا والعمل به ورزقنا علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا غريبا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تامن الخير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم غنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah surah Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad